Modal awalnya dari mana, Bang? Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam seluruh petani Indonesia. Semoga teman-teman subscriber dapat diberikan kesehatan walafiat. Bagi yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, kali ini saya akan menjawab salah satu komentar dari subscriber untuk mengetahui modal awal. Kebetulan saya ngevlog kemarin itu tentang peternakan dan kebun kelapa sawit, maka saya akan berbelak-belakan kali ini akan membagi tips atau pengalaman saya pribadi tentunya dalam membuka kebun kelapa sawit dan ternak sapi kemarin. Oke teman-teman semua, baiklah. Kemarin ini adalah lahan yang sudah dibuka kebetulan di pinggir sungai. Ini kemarin lahan ini adalah lahan ternak sapi saya teman-teman, ya. Lahan ternak sapi ada pada video saya selanjutnya. Ada pada video saya pada sebelum-sebelumnya. Ini sapi di sini kemarin sangat banyak sekali teman-teman ya. Itu terus terang kita modal awalnya itu adalah dari kerja. Kerja teman-teman ya, tentunya dari kerja. Kerja apa saja yang penting halal dan menghasilkan duit. Namanya itu adalah active income kita teman-teman. Karena kita mulai dari nol. Ini adalah salah satu bukti kandang sapi saya kemarin. Ini seperti ini. Ini tempat pembakarannya. Ya. Kerjanya dari nol teman-teman ya. Dari nol, kerja apa saja yang penting halal. Kemudian dari hasil kerja itu, kalau sudah kita mendapat penghasilan bulanan, terus terang kita langsung bisa mengajukan peminjaman teman-teman ya ke bank. Karena apa? Karena saya tidak ada modal teman-teman. Tidak ada modal untuk membuka yang lebih besar. Kalau nabung rasanya tidak mungkin teman-teman ya. Karena cukup lama bagi saya untuk membuka usaha ini kalau untuk menabung ya. Sehingga saya langsung memutar otak, langsung pinjam ke bank. Ya, pinjam dana kur, terus terang dana kur. Kemudian saya beli ternak sapi teman-teman. Saya beli ternak sapi sebelum kelapa sawit. Memang ada kelapa sawit saya sudah kelapa sawit yang baru ditanam, itu juga pinjam dari bank. Kemudian saya beli ternak sapi, ada 2 ekor. 2 ekor saya kembangkan, ada lagi duit. Saya beli lagi ternak sapinya teman-teman ya. Saya beli lagi. Kemudian begitu hari lebaran haji, saya jual ternak sapi itu teman-teman ya. Yang babon-babonnya itu lakunya kurang lebih 20 juta teman-teman pada tahun 3 tahun, 4 tahun lalu 20 juta teman-teman lakunya per ekor. Nah itu saya gunakan, kembangkan untuk membeli bibit. Membeli bibit dan membeli lahan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tips saja teman-teman ya. Saya tidak ada modal. Karena modal saya itu kemarin itu memang saya melakukan peminjaman teman-teman. Terus terang peminjaman. Saya kerja dulu, active income, kemudian saya mengajukan peminjaman. Kalau untuk membuka usaha kebun kelapa sawit ataupun ternak sapi teman-teman, jangan ragu. Ya. Apalagi di daerah teman-teman kalau sudah ada pabrik tentunya kelapa sawit ini, maka gunakanlah. Jangan ragu teman-teman. Karena ada satu prinsip yang saya pegang ya dari orang Cina itu yang langsung didengar teman-teman ya. Katanya kalau untuk usaha maju terus, kalau basah jangan tanggung-tanggung, mandi sekali bilangnya kalau untuk usaha. Itu teman-teman yang membuat saya termotivasi ya. Mohon maaf ya, kita tahu sendiri ya, kalau orang Cina itu kalau usahanya luar biasa sekali ya teman-teman. Itu yang buat saya termotivasi kita pribumi ini. Jadi bilangnya kalau untuk usahalah yang jangan tanggung-tanggung. Kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau gagal katanya bikin terpal di pinggir jalan. Jadi kalau bangkrut katanya ya sudah, bikin terpal aja di pinggir jalan, bikin tenda-tenda bilangnya. Nah, seperti itu. Itu prinsipnya. Memang jangan takut ngambil resiko teman-teman ya. Biarkan saja ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Jadi kalau gagal bilangnya bikin tenda aja di pinggir jalan. Itu memang pepatahnya sangat bagus sekali teman-teman. Itu adalah yang saya pegang sampai sekarang. Jadi kalau untuk usaha apalagi kebun kelapa sawit, insya Allah teman-teman ya, jangan ragu ya. Jangan ragu investasi kebun kelapa sawit ini. Seperti itu teman-teman. Jadi modal awalnya itu ya itu dari kerja kita, kegiatan apa saja kegiatan yang menghasilkan bulanan. Setelah dapat bulanan langsunglah pinjamkan ke bank. Mulailah dari kecil dulu, bisa ngajukan 10 atau 15 ya.
bisa langsung buka kebun kelapa sawit, bisa juga untuk beternak sapi. Ya, ini kenapa sapinya tidak ada di sini teman-teman? Karena sawit ini kemarin masih kecil, sawit ini masih kecil sehingga tidak boleh kita masukkan sapi di sini. Kecuali seperti pada video saya sebelumnya kemarin, yang sawit tinggi-tinggi itu boleh kita masukkan sapi, karena dahannya ini nanti dimakan teman-teman, pucuknya nanti dimakan. Ya, saya dulu juga awalnya membuka kebun kelapa sawit itu hanya 2 hektar teman-teman ya, karena saya tidak ada modal sama sekali. Itu tadi saya modalnya dari bawah, dari nol. 2 hektar ada di video saya sebelum-sebelumnya yang sudah panen itu ya, yang sudah panen itu. Nah, alhamdulillah dari kebun 2 hektar itu bisalah membuka lagi, menambah lagi adik-adiknya ini teman-teman ya. Ini adik-adiknya ini di sini, kebunnya ini ya. Seperti ini teman-teman. Dari 2 hektar itu bisa membuka lagi kebun-kebun yang lainnya teman-teman ya. Jadi ternak sapinya pun saya putar lagi modalnya. Saya putar lagi, saya jual, saya tanamkan dulu ke belikan lahan dan buka kebun kelapa sawit ini. Nanti kalau sudah sawit ini sudah tinggi ya, sudah dipagar lagi, diperbaiki pagarnya, kita masukkan lagi ternak sapinya. Karena memang integrasi sapi dan sawit ini sangat cocok sekali teman-teman. Ini adalah salah satu buktinya. Ini pagar-pagar saya kemarin ya. Ini panjang ini teman-teman, saya keliling dan sekat-sekat ini. Ini sudah lumayan, sudah tidak lama lagi dipanen ini. Ini sebenarnya sudah dipanen ya sih, cuma saya belum pernah ambil, masih diambil orang kemarin, masih dibersihkannya dan diambil ya. Tapi kali ini insya Allah nanti saya akan buatkan videonya panen perdana ini, panen perdana buat saya nanti ya. Ini sawit umurnya belum sampai 3 tahun, namun ini jenis kualitas bagus sekali, bibit unggul teman-teman ya. Itu sudah masak ini, varietas Sriwijaya, Topaz dan Dampi. Ada 3 varietas di sini teman-teman, bibitnya unggul. Ya, ini seperti ini pintu pagarnya ya. Ini tidak ada masuk lain teman-teman ya. Ini untuk memotivasi kita sama-sama supaya kita dapat maju bersama-sama ya. Saya juga dulu awalnya bingung dari mana membuka kebun ini. Karena kebetulan di sini banyak yang memberikan contoh lewat di depan rumah kami teman-teman ya. Panen berhasil. Saya tanya-tanya dan saya banyak nonton channel-channel juga teman-teman YouTube. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha juga sendiri. Alhamdulillah seperti ini teman-temannya. Walaupun saya belum sukses, tapi setidaknya kita dapat berdiri teman-teman ya, berdiri pelan-pelan dengan hasil kita pribadi teman-teman ya. Kalau kita kerja di kebun sendiri ini teman-teman sangat enak teman-teman ya. Artinya kita mau bikin apa saja di sini bebas teman-teman ya. Karena kita yang punya modal, kita yang punya kebun, enak sekali teman-teman ya. Nah, ini dampinya teman-teman. Ini dampi. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi tidak ada maksud lain. Ini hanya sebatas menjawab pertanyaan subscriber. Bagaimana modal awal membuka peternakan sapi dan kebun kelapa sawit itu tadi saya simpulkan. Hasilnya pertama kita dari kerja dulu. Kerja, ada niat kerja yang sudah cukup menghasilkan bulanan, pinjamkan modal ke bank. Yang penting banknya percaya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf, ini hanya berbagi kisah inspirasi bagi teman-temanku semua. Bagi yang sudah senior-senior, saya mohon maaf. Ini bagi yang pemula-pemula teman-teman ya, bagi pemula-pemula yang bertanya, yang sama seperti posisi saya seperti kemarin juga. Masih bingung, saya juga sering nonton channel-channel besar atau bertanya pada senior-senior yang sudah berpengalaman di kebun kelapa sawit dan sudah sukses. Ya, kami ini pemula teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.